Kisah akan berfokus pada seorang pria yang kesehariannya bermain game dengan melakukan streaming di YouTube bernama Jonwoo, kalau di Koreanya mah Junwoo, di mana dia terbangun akibat sebuah alarm yang menunjukkan pukul 10 siang. Saat sudah mencuci muka, ia melihat sebuah surat dari ayah dan ibunya yang meminta Junwoo untuk berbelanja dikarenakan orang tuanya ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Perintah itu pun diabaikan yang mana dia malah memainkan sebuah game sambil melakukan live streaming. Yang tak lama kemudian beberapa teman mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh dalam acara televisi yang mana sebuah berita mengabarkan tentang peringatan dengan kemunculan wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi sangat abnormal. 이 수도권을 넘어 전국적으로 확산. Setelah melihat kejadian itu, Junwoo mendengar suara aneh yang tepat ada di pintu luar, dan ketika saat dia membuka pintunya, tiba-tiba seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemennya. Awalnya Junwoo mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu, tapi karena alasan numpang ke toilet saja, maka Junwoo terpaksa untuk mengizinkannya. 잠깐만. 그럼 화장실 한 번만 쓸게요. 화장실만 쓰고 바로 나가세요. 감사합니다. Dalam acara televisi dikabarkan berita baru bahwa orang yang terinfeksi tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menunjukkan perilaku kanibalisme. Lantas, dikarenakan pria tersebut terdapat bekas luka di tangannya, maka Junwoo segera mengambil sebuah pisau dan menodongkan kepada pria itu, menyuruh untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. 난 진짜 멀쩡해요. 화장실만 쓰면 나간다고 했잖아요. 빨리 나가요. 그건 뭐야? 이거 아무것도 아니야. Perlahan mata pria itu pun mulai memerah, yang mana akhirnya dia berubah menjadi zombie, dan inilah yang terjadi. 야, 너 나가라고! Dari peristiwa itu kemudian Junwoo menghalangi pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Ia pun berusaha menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tetapi karena sinyal internet susah karena terjadi kekacauan di tengah kota, dia pun hanya menerima beberapa pesan yang dikirim oleh ibunya dengan mengatakan jika mereka berada di tempat yang paling aman. 유통기한이 긴 인스턴트 제품을 위주로 식량을 비축해 두시길 바랍니다. 또한 식수는 적어도 Ibunya juga menyuruh Junwoo untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan sampai suasana kembali normal. Kemudian dia mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang hanya ia miliki. Namun rupanya tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya tidak sempat berbelanja, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur dengan tujuan untuk menahan rasa lapar tersebut. Keesokan harinya di saat Junwoo terbangun, dia melihat beberapa video kekacauan yang diunggah di dalam media sosial. Berharap datang pertolongan, dia pun mengikuti langkah mereka dan memposting keadaannya saat ini dengan menggunakan hashtag Saranamaya Handa, kalau diartikan aku harus bertahan. Upaya terus dilakukan dengan menghubungi keluarganya melalui ponsel yang diterbangkan oleh sebuah drone. Namun usahanya itu gagal karena drone tersebut tiba-tiba mengalami kehabisan baterai, sehingga dia melampiaskan kekesalan dengan cara bermain game. Namun game yang dimainkan harus terputus akibat koneksi yang buruk. Tak lama hari pun sudah menjadi gelap. Di luar sana ia mendengar suara keributan di mana terlihat seorang polisi sedang menghadapi serangan dari para zombie. Merasa khawatir akan polisi tersebut, Junwoo pun mencoba mengalihkan perhatian dengan cara berteriak. Tapi salah satu zombie yang berada di depan rumah pun mendengar teriakan Junwoo dan tiba-tiba
Akibat ulah zombie tersebut, Juno pun harus memperbaiki pintu yang rusak dan merelakan hancurnya semua makanan yang ada di dalam kulkas. Setelah itu dia kembali membuat rekaman video yang mengungkapkan dia terperangkap di dalam apartemen, berharap dengan disebarkan melalui jejaring sosial dirinya segera dievakuasi oleh tim penyelamat. 살아남아야 한다. 어떻게 살아남아야 될지 전 진짜 잘 모르겠어요. 그러면 오늘은 이만 여기까지. Tepat seminggu setelah kejadian, dia pun mendengarkan sebuah berita di mana kemampuan fisik orang yang terinfeksi nyatanya memiliki pola pikir seperti manusia biasa. Contohnya, orang hobinya berlari ketika menjadi zombie larinya sangat cepat, sekalipun itu polisi yang suka nilang atau orang yang suka main judol. Tanpa sengaja dia melewati berita dan tepat saat melihat iklan seseorang yang sedang makan mie instan, sehingga dia cukup tergiur. Lalu ketika dia pun mengambil mie di dalam lemari dan melahapnya, yang mana itu merupakan makanan terakhirnya. 3 hari kemudian waktu pun begitu cepat berlalu, di mana makanan dan minuman yang dimilikinya sudah hampir habis. Akan tetapi dia rela mati kelaparan dibanding harus keluar dan berakhir seperti para zombie yang terlihat sedang berkeliaran mencari mangsa. 이제 식량이랑 물도 다 떨어져 갑니다. 그래도 집 밖으로는 절대 안 나가요. 저것들에게 물려서 똑같이 될 뻔했네. Di hari berikutnya Juno terlihat sangat mabuk karena selama ini dia hanya mengonsumsi minuman keras, sehingga efek yang ditimbulkan membuat dia berhalusinasi tentang kedatangan sang ibu. Seketika dia pun mencoba untuk menelpon sang ibu, tetapi setelah terhubung dirinya harus menerima kenyataan pahit manakala terdengar kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Atas kematian keluarganya, Juno sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Lalu dia pergi keluar untuk melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Juno pun harus mengendap-endap agar dirinya bisa kembali ke dalam apartemennya. Dan tepat di hari ke-20, Juno pun merasakan getaran seperti adanya gempa. Namun di saat Juno melihat ke sebuah jendela, terjadi sebuah ledakan besar di pusat kota, yang mana hal tersebut menyebabkan kota itu mati lampu termasuk apartemen tempat tinggalnya. Kenyataan pahit itu pun membuat Juno tak bisa berpikir secara jernih, sehingga dia memutuskan untuk menggantung diri. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sebuah laser yang menuju ke arah dirinya, sehingga Juno membatalkan aksi tersebut, yang mana setelah diketahui ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di seberang apartemennya, di mana wanita itu menyuruh Juno untuk menemuinya kembali pada pukul 7 esok pagi. 7시. 7시? Keesokan harinya Juno terbangun pada pukul 11 siang, di mana dia sangat menyesalinya dengan keterlambatannya. Lalu ketika si wanita itu muncul, kemudian Juno meminta maaf dan pada akhirnya mereka pun saling tukar nama dengan menuliskan pada ponsel mereka, yang mana wanita yang berada di seberang itu bernama Kim Yubin. 유빈 씨. 유빈? 뭐 하는 거야? Di saat Juno sedang memberikan isyarat, kemudian Yubin meminta untuk menemuinya lagi pada pukul 7 esok hari. Yubin pun bergegas karena di tempatnya terdengar suara aneh yang ternyata itu berasal dari teriakan zombie yang terkena jebakan, di mana dia langsung menghabisinya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut menggunakan sebuah kapak yang menjadi senjata andalannya. Singkat cerita, pagi itu tepat pukul 6:50 terlihat Yunus sudah bangun lebih awal dari sebelumnya. Tak lama kemudian Yubin mulai membuka jendela, tapi ketika saling menatap tiba-tiba Juno mengelus perutnya menandakan dirinya sangat kelaparan. 배고파요?
Untuk itu Yubin mencoba melemparkan bola yang sudah dipasang tali agar menjadi perantara dalam jarak mereka. Meskipun sudah berusaha melemparkan bola tersebut, tapi sayangnya ia tak membuahkan hasil yang maksimal. Dengan pikiran yang sangat cemerlang, Junwoo pun menggantinya dengan menggunakan sebuah drone yang sudah diperbaiki dari sebelumnya dan berhasil mendapatkan beberapa stok makanan darinya. 천천히 좀 먹지. Saat Yunus sedang asik makan, terlihat salah satu zombie mantan damkar itu menarik tali bola yang tadi dilemparkan Yubin. Tali yang terikat pada meja membuat Yubin tertabrak hingga tak sadarkan diri. Setelah zombie itu merangkak naik, kemudian Junwoo mengganggunya dengan menggunakan sebuah drone, tapi karena kepintarannya, drone tersebut berhasil dihancurkan. 그지? Beruntung Yubin cepat tersadar sehingga dirinya langsung menghampiri dan memotong tangan zombie itu sampai terjatuh ke bawah. Meski Yubin dibuat terluka dan barang-barangnya berantakan, tapi dirinya bersyukur karena tindakan Junwoo telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik Junwoo dari pemberian Yubin ternyata hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Lantas, dia pun memutuskan pergi keluar untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan. Dan ketika masuk ke apartemen tetangganya, di sana terlihat sebuah kaki yang mencurigakan, sehingga dia mengecek kaki itu dengan cara melemparinya menggunakan sepatu. Melihat tidak ada respon dari kaki tersebut, dia pun segera menggeledah seluruh rumah dan mengambil beberapa jenis makanan. Selain itu, Junwoo juga mengambil berbagai peralatan termasuk headset dan juga sebuah walkie-talkie atau biasa disebut HT. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba sesampainya di rumah, Junwoo mengirim beberapa makanan dan juga sebuah walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi mereka. Di sana Yubin berterima kasih karena kehadiran Junwoo membuat hidupnya lebih berwarna, karena tanpa sepengetahuannya ternyata Yubin juga pernah mengalami depresi dan berniat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. 고마워요, 맛있는 거. 잘 먹었어요. 제가 고맙죠. 저 살려주셔서. 내가 살려준 거 아니에요. 준우 씨가 살고 싶어서 그렇게 한 거죠. 살고 싶으니까 지금 살아있는 거예요. Setelah bercerita panjang lebar, mereka pun menganggap walkie-talkie itu sebagai komunikasi biasa pada umumnya, sambil memasak ini secara bersamaan dengan anggapan makan bersama, di mana mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini dengan melaluinya bersama, meski jarak terpisah oleh zombie yang berkeliaran. 그래도 역시 마지막에는 참기름인데. Selesai makan, mereka pun bersantai untuk meregangkan urat-urat mereka. Namun entah kenapa tiba-tiba saja para zombie ini mulai memasuki gedung mereka, sehingga membuat Yubin menjadi panik dan menyinggol sebuah meja mengakibatkan para zombie mulai berdatangan ke tempatnya. Namun siapa sangka lagi dan lagi Junwoo membuat ide yang cemerlang dengan bertanya nomor unit tempat tinggalnya dan dengan tekad yang kuat dan bodoh amat supaya dapat hidup bersama, mereka berdua pun memutuskan untuk menerobos semua para zombie. Yang awalnya Junwoo berencana untuk turun terlebih dahulu, akan tetapi setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa dipertemukan secara langsung dan berhasil melewati para zombie. Mereka berencana untuk pergi ke lantai 8 yang diketahui aman dari para zombie. Namun siapa sangka para zombie ternyata sudah tersebar di setiap penjuru gedung dan
Si bapak penyelamat kemudian menyuguhkan minuman di mana mereka berdua tidak mudah percaya begitu saja. Lantas, orang tersebut pun mencontohkan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud jahat terhadap mereka berdua, hingga akhirnya Juno mulai percaya dengan sikapnya itu, apalagi ketika membicarakan tentang harapan hidupnya. 어떻게 숨어 계셨어요? 나이 먹으면 잘 숨어. Juno pun tiba-tiba tak sadarkan diri dan membuat Yubin merasa curiga, yang mana ternyata si bapak itu bukanlah orang baik karena dirinya mempunyai niat jahat kepada mereka. Kini kedua tangan Juno mulai diikat olehnya, sementara Yubin yang sudah menjadi lemas tak bisa berbuat apapun kemudian digusur ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. 준씨. Si bapak sengaja membiarkan Yubin dimakan oleh istrinya yang kini telah berubah menjadi zombie. Dia pun mulai melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yubin. Tak lama kemudian Juno tersadar dari pingsannya lalu menodongkan pistol kepadanya. Tetapi karena si bapak melepaskan talinya, Juno pun berlari mengambil tali itu agar Yubin tidak dimakan oleh zombie tersebut. Entah kenapa tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening, sehingga si bapak mencoba melihat situasi di dalam sana dan mengira bahwa Yubin telah membunuh istrinya, dan tiba-tiba 여보. suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan ke tempatnya, yang mana Yubin merasa tidak punya harapan lagi untuk bertahan hidup. Kemudian dirinya menyuruh Juno untuk mengakhiri hidupnya, tetapi Juno menolak permintaan itu karena sepertinya dirinya sudah mulai merasakan jatuh cinta kepadanya. Dalam posisi yang menegangkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh menghampiri tempat mereka, yang ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka bersiap menuju ke lantai atas dengan harapan agar para penyelamat bisa menemukan mereka berdua. 이런 씨발. 옥상. Setelah berhasil menerobos kerumunan, kemudian Juno menghalangi para zombie yang berusaha mengejarnya, sementara ia menyuruh Yubin agar menahan helikopternya. Namun tepat saat Yubin sampai di atas, ternyata tidak ada satupun regu penyelamat yang datang. Juno yang baru datang pun hanya bisa pasrah dengan kondisinya saat ini, tapi dia mencoba berteriak sekencang-kencangnya berharap masih ada orang yang bisa menolongnya. 여기 사람 있어! 여기 사람 있어! Para zombie yang mulai membuka pintu dan bermunculan yang siap menyerangnya. Dengan satu buah senjata api, para zombie itu mulai ditembakinya. Namun ketika pelurunya habis, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen dengan dibantu oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena bisa menjalani hari berikutnya seperti biasanya. Sementara tim SAR yang terus melacak seseorang melalui postingan dalam media sosial, maka dengan itu tim penyelamat bisa menemukan orang-orang dengan lebih mudah. Tamat, ending yang sangat mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang bertahan hidup bukan soal kekuatan, tapi soal harapan. Di saat dunia terasa hancur dan kita hanya sendirian saja, satu suara, satu orang bisa jadi alasan untuk kita terus bertahan hidup. Apalagi cewek. Saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.